Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Krisnawati, penyuluh lingkungan hidup Madya pada Direktorat Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan tentang pengembangan Corporate Social Responsibility dalam perhutanan sosial. Adapun isi dari apa yang materi yang akan saya sampaikan ada 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, keluaran, dan dasar hukum. Kemudian CSR, bagian kedua CSR di Indonesia terkait pemahaman CSR, rujukan dalam penerapan, dan CSR lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Di bagian ketiga, penyelenggaraan CSR dalam program perhutanan sosial terkait kebijakan perhutanan sosial dan CSR, pengelolaan perhutanan sosial pasca persetujuan, pelaksanaan program CSR dalam perhutanan sosial, tahapan pelaksanaan program CSR dalam perhutanan sosial. Bagian keempat, peran pemerintah dalam penyelenggaraan program CSR dalam perhutanan sosial dan penutup. Latar belakang dari program ini tingginya kesadaran perusahaan dalam mengimplementasikan CSR, di mana sekarang ini perusahaan menerapkan konsep people, kesejahteraan masyarakat, planet, kelestarian lingkungan, dan profit, keuntungan. Dan dari sisi pemerintah, program nasional untuk pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan salah satunya adalah perhutanan sosial. Nah, di mana tujuannya adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Ini termaktub dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengembangan perhutanan sosial, di mana di dalamnya disebutkan CSR dalam kemitraan lingkungan menjadi salah satu program potensial untuk mendukung tata kelola usaha, kelembagaan, kawasan dalam perhutanan sosial. Ya. Sebagai salah satu program nasional, perhutanan sosial tentunya memerlukan percepatan bukan hanya pada target luasan, karena kita tahu target capaian perhutanan sosial harus mencapai 12,7 juta hektar dan saat ini kami baru 6 juta hektar. Namun yang lebih utama adalah bagaimana kontribusi terhadap capaian kesejahteraan masyarakat dengan tetap terjaganya keseimbangan lingkungan. Ini yang mendasari munculnya pedoman pengembangan CSR dalam perhutanan sosial yang dimaktub dalam SK Dirjen PSKL nomor 43 tahun 2022. Tujuannya adalah membantu perusahaan dalam memahami program perhutanan sosial yang dapat dihubungkan dengan program CSR di perusahaan dengan program CSR di perusahaan. Kemudian membantu perusahaan dalam menyusun langkah-langkah untuk melakukan program CSR dalam perhutanan sosial. Outputnya diharapkan perusahaan lebih memahami dengan baik tentang program CSR dan perhutanan sosial dan ada peningkatan dukungan program CSR dari perusahaan, terutama di lokasi-lokasi yang sudah berizin. CSR di Indonesia tidak hanya sekarang ini profit oriented ya, dan sejarahnya CSR secara resmi diperkenalkan oleh Pak Howard Brown tahun 1953 dalam bukunya Social Responsibilities of the Businessman. Ini yang menjadi ide dasar lahirnya CSR. Kemudian CSR semakin dikenal dengan tulisan Bapak John Elkington tahun 1998, Cannibal with Fox bukunya ya, kemudian yang menyebutkan konsep CSR ini ada 3P, yaitu profit, people, dan planet. Nah, ini yang diimplementasikan sampai saat ini. Kemudian CSR di Indonesia pemahamannya merujuk pada 3 hal pokok, sukarela, kedermawanan, tanggung jawab ya, voluntary, filantropi, obligasi. Kemudian di Indonesia ada 4 pendekatan, ini masih terus berkembang ya, dan
menjadi rujukan yang dapat dijadikan pedoman. Yang pertama mungkin ISO 26000, kemudian ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, kemudian ada TJSL dalam otoritas jasa keuangan, kemudian ada CSR dalam program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau proper. Ini biasanya untuk dunia usaha ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah berperingkat yang baik, di mana CSR-nya diharapkan bisa dilakukan di lokasi-lokasi perhutanan sosial yang sudah berizin. CSR Lingkungan dan Kehutanan Indonesia terus diinisiasi oleh pemerintah Indonesia untuk didorong aktif, ya, perusahaan-perusahaan ini didorong aktif untuk berkontribusi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ada beberapa pedoman atau petunjuk pelaksanaan yang telah disusun di masa Kementerian Lingkungan Hidup yang masih bisa diakses mungkin sampai sekarang ini, ya. Kemudian penyelenggaraan perhutanan sosial. Berdasarkan pasal Permen LHK nomor 9 tahun 2021, pasal 1 ayat 1, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Jangka waktu pengelolaannya ada 35 tahun dan aktornya ada 3. Ada boleh di pengelolaan perhutanan ini dapat di pengelolaan perhutanan sosial ini dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani, dan koperasi. Skema pengelolaan perhutanan sosial ada 5, ada hutan kemasyarakatan, ini pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, ada hutan desa, biasanya ini dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, kemudian hutan adat, ini berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hutan tanaman rakyat, ini biasanya kebanyakan hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat ya dengan sistem silvikultur. Kemudian kemitraan kehutanan, maaf ini ada kesalahan, yang betul ada kemitraan kehutanan, kerjasama yang melibatkan berbagai pihak ya secara sukarela baik itu pemerintah, swasta, masyarakat maupun lembaga lainnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan atau pemanfaatan sumber daya alam. Nah, secara fungsi hutan itu ada 3, konservasi, lindung, dan produksi. Untuk skema PS pada hutan konservasi hanya diberikan kemitraan konservasi, dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan atau sekarang namanya kemitraan kehutanan ya. Kemudian hutan lindung, ini ada hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan kemitraan kehutanan. Hutan produksi itu bisa diberikan skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan kehutanan. Lewat ya kelebihan. Ya. Pemanfaatan kawasan di area persetujuan perhutanan sosial. Setelah mendapatkan akses kelola, biasanya masyarakat bisa melakukan pemanfaatan hutan pada areal persetujuan ya dengan pola boleh agroforestry, boleh silvofishery, boleh silvopastura, dan boleh agrosilvopastura dan lainnya. Dan biasanya mereka setelah menerima SK persetujuan itu membentuk KPS atau kelompok perhutanan sosial dan KPS ini selanjutnya membentuk KUPS atau kelompok usaha perhutanan sosial untuk melaksanakan pengembangan usaha. Ada 4 tingkatan kategori KUPS ya. Yang pertama blue, perak, kemudian emas dan platinum. Untuk blue KUPS-nya ini sudah ditetapkan sebagai KUPS dan jenis usaha sudah teridentifikasi. Sedangkan untuk perak sudah memenuhi kriteria blue pastinya dan sudah memiliki RKPS dan sudah memiliki unit usaha. Sedangkan untuk emas tentunya sudah memiliki kriteria blue dan silver. Sudah memiliki produk atau sarana wisata alam yang dipasarkan, sudah memiliki akses modal ya, baik swadaya, hibah maupun pinjaman dan sudah memiliki pasar atau wisatawan lokal. Kemudian KUPS yang platinum
ini sudah masuk ke KUPS yang mandiri sebenarnya, sudah memiliki kriteria KUPS emas pastinya, dan sudah memiliki akses modal, sudah memiliki pasar atau wisatawan baik nasional, regional maupun internasional. Jadi memang tujuan kami adalah menuju masyarakat sejahtera, mereka bisa sampai di titik platinum ini. Nah, pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial dilakukan dengan 3 tata kelola kelembagaan, kawasan, dan tata kelola usaha. Pendampingan ini merupakan kunci dari kesuksesan perhutanan sosial berdasarkan Permen LHK nomor 9 tahun 2021 bahwa masyarakat yang telah mendapatkan akses kelola perhutanan sosial berhak mendapatkan pendampingan. Nah, pendampingannya itu dalam 3 tata kelola tadi, dan ini pendamping bisa berasal dari berbagai sumber ya, bisa dari ada dari penyuluh kehutanan pegawai negeri sipil, penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, bakti rimbawan, penyuluh kementerian atau lembaga terkait ya, karena ada Perpres 28 tahun 2023 sekarang, kemudian penyuluh kehutanan swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, praktisi, akademisi, dan atau tokoh masyarakat dan tokoh adat. Jadi pendamping menjadi salah satu kunci utama kesuksesan perhutanan sosial. Jadi pendamping dapat berperan sebagai mediator, fasilitator, inovator, mentor maupun teman diskusi KPS ataupun KUPS. Tahapan pelaksanaan CSR dan pengelolaan perhutanan sosial ada 4 model, bisa keterlibatan langsung perusahaan melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan, bermitra dengan pihak lain atau bergabung dengan konsorsium. Adapun bentuk dukungannya bisa peningkatan kapasitas, dukungan sarana prasarana, dukungan akses modal dan pasar, dukungan pengelolaan pengetahuan. Kemudian ada Komdev, pengembangan masyarakat ya. Nah, prinsip dasar melaksanakan community development ini antara lain integrated development, pengembangan terintegrasi, keberlanjutan, pemberdayaan, pengembangan masyarakat, proses dan capaian, inklusivitas, konsensus, partisipasi, mendefinisikan kebutuhan dan responsif gender. Selanjutnya, tahapan dalam pelaksanaan program CSR. Yang pertama, penjajakan kesesuaian dengan program CSR, perusahaan dengan perhutanan sosial dulu. Kemudian kita lakukan lokasi yang berdekatan atau yang seperti apa. Kemudian komunikasi dengan kelompok mitra sasaran. Selanjutnya menentukan model pelaksanaan, menentukan bentuk dukungan, kemudian menyusun kerangka program CSR, kemudian menyepakati bentuk kerjasama CSR, pelaksanaan, selanjutnya MONEF. Jadi ada 9 langkah. Selanjutnya, ada rambu-rambu dalam penyelenggaraan CSR dalam perhutanan sosial, seperti tidak boleh merusak ekosistem gambut, tidak boleh membakar dan atau pembakaran gambut, tidak boleh menanam sawit, tidak boleh membuka lahan baru sebelum ditetapkan zonasi pada ekosistem gambut, tidak boleh memindah tangankan, mengagunkan dan menyewa areal PS, tidak boleh membuat saluran drainase yang mengakibatkan gambut kering, tidak boleh menebang pohon, mengubah bentang alam, dan menggunakan peralatan mekanis pada areal PS dengan fungsi lindung. Itu rambu-rambunya. Kemudian peran pemerintah pada penyelenggaraan program CSR dan perhutanan sosial ini ada beberapa. Yang pertama adalah pengembangan kebijakan, bimbingan teknis, kanal komunikasi, monitoring dan evaluasi, pemberian penghargaan. Berikut adalah kanal komunikasi, kanal informasi kemitraan lingkungan yang dapat dihubungi oleh Bapak Ibu jika ingin melakukan CSR di dalam perhutanan sosial. Jadi intinya pedoman pengembangan CSR dan perhutanan sosial ini harus memperlihatkan sinergitas antara dunia usaha atau perusahaan dengan pemerintah dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan, di mana tujuan perhutanan sosial adalah masyarakat sejahtera dan hutannya lestari. Jadi kalau boleh saya berpantun ya sebagai penutup, elok hindari gigitan lipan, kalau digigit sakitnya bisa sebulan. Mari tingkatkan CSR dan sinergitas ke depan,
PSKL dan perusahaan seiring sejalan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.